Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 35 Phoenix 7 dari Divisi Data Scientist akan menampilkan hasil analisis tren cryptocurrency dengan historical data Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, dan Binance Coin. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, latar belakangnya adalah pasar kripto sangat volatil sehingga sangat sulit menentukan timing dan alokasi yang aman. Perbedaan stabilitas antar koin dan fluktuasi volume yang tajam meningkatkan risiko, sehingga dibutuhkan strategi berbasis data untuk membantu investor mengambil keputusan yang lebih terstruktur. Alur kerjanya, pendekatan analitik kami ini dimulai dengan mendefinisikan kebutuhan bisnis, membantu investor menemukan timing, trading, dan yang akurat dan memiliki aset yang stabil. Kami menggunakan 8 tahun dari data 5 kripto utama, kemudian menyiapkan secara ketat melalui normalisasi, penanganan missing value, dan penghapusan duplikasi, peninjauan outlier. Dengan eksplorasi data atau EDA yang terstruktur, kami juga memetakan tren harga, pola musiman, dan dinamika volume. Lalu penyajiannya dalam dashboard yang memberikan visibilitas yang cepat dan mendukung keputusan investasi yang lebih presisi. Dari 8 tahun itu, kami menemukan 4 pola utama yang membentuk dinamika pasar. Bitcoin ini muncul sebagai aset yang paling stabil dan pemimpin arah altcoin, dengan volume transaksi yang didominasi Bitcoin dan Ethereum sebagai cerminan kepercayaan pasar. Market cap coin jauh lebih besar dan mempertegas perannya sebagai penggerak utama. Kami juga melihat pola musiman yang kuat dengan kenaikan harga pada awal tahun dan akhir pekan menjadi dasar perumusan insight dan rekomendasi strategis berikutnya. Hal pertama yang ingin kami tunjukkan adalah tren harga. Bitcoin memimpin tren harga sebagai aset paling stabil. Ada 3 pola utama yang kami temukan. Pertama, dominasi Bitcoin sangat kuat karena merupakan digital gold, aset kripto terbesar, acuan seluruh pasar. Kedua, boom and bust. Pola kenaikan harga selalu eksponensial dan cukup tajam karena spekulasi dan FOMO. Lonjakan harganya didorong oleh emosi pasar, bukan pertumbuhan yang linear. Ketiga, decoupling. Ethereum mulai menunjukkan independent growth. Harganya lebih curam dan agresif dibanding Bitcoin karena utilitas ekosistemnya semakin nyata penggunaannya. Dari temuan ini, kami merekomendasikan do counter cyclical cash flow, cadangkan profit saat bull run di fase bearish. Kembangkan produk staking agar profit tetap stabil dan gunakan Bitcoin sebagai leading indicator sebelum pasar merespons. Selanjutnya yaitu analisis tren volume transaksi. Grafik ini menunjukkan bahwa Bitcoin dan Ethereum konsisten menjadi 2 koin dengan volume transaksi tertinggi sejak tahun 2013 sampai tahun 2021. Ini menandakan bahwa aktivitas pasar dan likuiditas terbesar ada di 2 aset tersebut. Sementara itu, BNB dan Cardano meningkat secara stabil dan Polkadot mengalami lonjakan besar sejak awal listing sebagai tanda minat awal dari pasar. Kita juga melihat lonjakan volume serempak di semua koin pada bull cycle antara tahun 2017 hingga tahun 2020, sehingga jelas bahwa volume sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar global. Alasannya sederhana, Bitcoin dan Ethereum adalah pusat perdagangan, BNB didukung ekosistem Binance, dan Polkadot naik karena hype Web3. Rekomendasinya yaitu, gunakan volume sebagai sinyal konfirmasi tren, prioritaskan aset yang paling liquid seperti Bitcoin dan Ethereum, serta gunakan altcoin sebagai tambahan dan hindari entry saat volume melemah. Untuk temuan ketiga, kami menganalisis tren market cap. Dari visualisasinya terlihat bahwa Bitcoin masih menjadi penguasa pasar dengan kapitalisasi yang jauh lebih besar dibandingkan lainnya. Ethereum berada di posisi kedua, sementara altcoin seperti Binance Coin, Cardano, dan Polkadot kontribusinya masih relatif kecil. Kami juga melihat lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2021 yang menandakan fase bullish besar di pasar kripto. Hal ini terjadi karena Bitcoin banyak dianggap sebagai store of value atau emas digital, sehingga sangat menarik bagi investor institusi. Di sisi lain, Ethereum tumbuh karena menjadi platform utama smart contract. Sedangkan altcoin lainnya masih berada pada tahap adopsi awal, sehingga market cap-nya tidak sebesar 2 koin utama. Lalu, pada tren bullish tahun 2021 juga dipengaruhi peningkatan likuiditas pasca COVID dan hype media yang meningkatkan minat investor baru. Berdasarkan hasil tersebut, kami merekomendasikan fokus investasi utama pada Bitcoin dan Ethereum karena lebih stabil dan berkapitalisasi besar. Sementara altcoin dapat digunakan
sebagai diversifikasi tambahan, bukan sebagai aset utama. Oke, pada slide ini terlihat pola rata-rata harga penutupan kripto berdasarkan bulan dan hari. Kita bisa melihat bahwa harga cenderung lebih tinggi di awal tahun, terutama dari Januari hingga Mei. Ini terjadi karena awal tahun biasanya menjadi periode masuknya alokasi dana baru dari institusi, sehingga permintaan pasar meningkat. Sebaliknya, mulai dari Juni hingga Oktober, harga cenderung lebih rendah karena aktivitas pasar global menurun dan tekanan beli melemah. Dari sudut pandang mingguan, harga tertinggi banyak muncul pada hari Jumat dan Sabtu yang kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas institusi yang selesai menjelang akhir pekan. Walaupun tabel tidak menampilkan spread secara langsung, pola harga yang stabil menunjukkan bahwa pasar cukup liquid dan pergerakannya lebih halus. Berdasarkan temuan ini, strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah melakukan GCA pada Juni hingga Oktober, kemudian profit taking pada Januari hingga Mei. Dan waktu beli terbaik berada di awal pekan, sementara waktu jual terbaik berada di akhir pekan. Jika ada campaign atau peluncuran produk, kuartal pertama menjadi waktu yang paling ideal dan volatilitas yang lebih rendah memungkinkan penggunaan stop loss yang lebih ketat. Selanjutnya, Bitcoin ini digunakan sebagai anchor utama karena menjadi sinyal awal pergerakan pasar. Ethereum dan BNB berfungsi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan pola musim akumulasi awal tahun dan juga momentum akhir pekan dapat digunakan untuk timing yang lebih optimal. Altcoin sebagai ADA dan juga DOT diposisikan sebagai selektif, sebagai aset yang agresif berposisi lebih kecil dengan kontrol resiko yang lebih kuat. Nah, ini merupakan dashboard yang kami buat dengan filter-filter yang bisa dipilih, seperti contohnya hanya Bitcoin saja atau beberapa koin lainnya, dan juga ada range tanggal. Sekian presentasi dari kami membuka untuk diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.